diberikan oleh produsen data kepada wali data yang belum sesuai dengan prinsip penyelenggaraan data, wali data mengembalikan data tersebut kepada produsen data. Dan nanti pada saat pemeriksaan di sinilah Bapak Ibu yang tadi sudah saya sampaikan bahwa data induk pendidikan yang dikelola oleh Pusdatin merupakan gabungan dari 3 sumber data, yaitu tadi saya sampaikan PDDikti, kemudian dari EMIS, kemudian dari Dapodik. Nah, 3 sumber data ini akan menjadi data induk pendidikan. Nah, tentu di sini setelah diperiksa ada anomali-anomali yang harus dibetulkan dan kembali ke sumber datanya. Kemudian yang poin 4 ini, langkah yang keempat adalah menyebarluasan data. Penyebarluasan data ini kegiatan data Dukcapil Pusat. Karena nanti data Dukcapil Pusat sebagai data induk nasional akan digunakan oleh sektor lain juga, tidak hanya sektor Kemendikbud atau sektor pendidikan maksud kami. Ya, jadi ada dinas sosial, kesehatan, semua akan menggunakan itu. Jadi acuannya adalah Dukcapil Pusat. Oke Mas, lanjut. Ya oke. Ya, pada pemanfaatan dan evaluasi penyelenggaraan ini pada tahap kelima, ya, ada pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan data, pengukuran terhadap kemajuan penyelenggaraan satu data dan peningkatan kualitas data. Pelaksana adalah wali data. Kemudian waktu yang paling sedikit adalah 1 kali setiap tahun. Ya. Kemudian yang poin kedua adalah komponen pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan data yang paling sedikit adalah mengukur ketercapaian rencana aksi satu data, kesesuaian penyelenggaraan satu data dengan peraturan. Kemudian yang poin ketiga adalah hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan dilaporkan ke Menteri, kemudian ada dasar penyusunan rencana aksi satu data tahun berikutnya. Lanjut. Nah, hal penting yang mungkin perlu diketahui ya, ini tertuang di pasal 29 ya. Pada saat peraturan menteri ini dimulai berlaku, yaitu Permendikbud tentang satu data di sini ya, untuk pendidikan, kebudayaan dan riset teknologi di sini ya, bahwa Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang registrasi pendidik pada perguruan tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372, sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang registrasi pendidik pada perguruan tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40. Kemudian yang poin 2 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang data pokok pendidikan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102. Kemudian yang ketiga adalah Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang pangkalan data pendidikan tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yang tertuang di pasal 29. Lanjut. Mungkin itu Bapak Ibu semua yang bisa kami sampaikan terkait secara umum dari Permendikbud di sini terkait dengan tata kelola data. Ada satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan. Ini salam kami pengelola data. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu data, satu NIK dan satu NISZ. Ini yang harus kita pegang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mas Habib sebagai moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali nih Pak Manik sudah berbagi kepada kita ya tentang Permendikbud nomor 31 tahun 2022 ini. Baik, Pak Manik nih, ada satu hal yang tadi saya belum tahu juga nih Pak, mungkin boleh diinformasikan juga bahwa kan tadi kan salah satu prinsip penyelenggaraan data yakni data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data gitu ya Pak ya. Nah nanti berarti bagaimana sih Pak dari atau informasi apa sih yang harus diketahui oleh para
produsen data untuk memenuhi standar data tersebut. Tadi kan sudah disampaikan juga ya Pak ya, untuk standar data yang Bapak bilang adalah standar data yang berlaku lintas instansi. Kemudian standar data yang berlaku di kementerian ada berdasarkan usulan dari produsen data dan penelaahan oleh wali data yang ditetapkan oleh menteri. Sebenarnya Pak, kayak bentuk usulan dari produsen data ini seperti apa sih Pak yang nantinya bisa memenuhi standar data dari satu data Kemendikbudristek ini Pak? Terima kasih Mas Hafiz. Sebenarnya secara umum bahwa Permendikbud Tata Kelola Data yang untuk sektor pendidikan tentu tidak akan lepas dari Perpres satu data yang dinamakan satu data di sini, satu metadata, yang salah satu contohnya adalah misalkan kita bicara tentang kependudukan, tentu bahwa NIK itu adalah data yang ditentukan oleh Perpres satu data, di mana NIK adalah produksi yang diproduksi oleh sektor yang lain. Itu kalau kita bicara lebih luas. Nah, kemudian kalau kita masuk ke level kementerian atau di sektor pendidikan, ya, tentu ada ID atau ada struktur data atau metadata yang ditentukan oleh menteri. Salah satunya, ya, contohnya adalah NISN misalkan. Maka di sini NISN, ya, untuk semua peserta didik walaupun ada di kementerian atau KLAN harus merujuk kepada referensi struktur metadata yang ditentukan oleh sektor, gitu Mas Hafiz. Jadi ini yang harus terintegrasi. Nah, kaitannya dengan pengusulan tentang produsen data. Produsen data bisa mengusulkan tentang metadata atau struktur data yang dibutuhkan karena kebutuhan perkembangan. Misalkan contoh saja Mas. Contoh misalkan ada Direktorat Jenderal Vokasi, kemudian mau membuka jurusan. Nah, usulan dari Direktorat Jenderal Vokasi yang membuka jurusan pada jurusan SMK atau dari Politeknik di sini harus diinformasikan ke wali data, kemudian wali data akan berkoordinasi dengan satu data Indonesia, dalam hal ini adalah pembinanya BPS maksud kami. Nah, kemudian dari jurusan yang diusulkan ini tentu tidak akan lepas dengan sektor yang lain. Karena ini vokasi tentu akan kaitan dengan Kemnaker, tenaga kerja, kemudian kaitannya dengan direktorat yang lain, misalkan penyada gurunya, kemudian nanti dari pendidikan tinggi dan segala macam. Nah, di sini usulan dari produsen, kemudian masuk ke wali data, kemudian wali data dikoordinasikan dengan sektor yang lain, antar kementerian atau di dalam Kementerian Ristek sendiri. Nah, tentu pada saat kita bicara pendidikan, ya mau tidak mau kita pasti akan berkoordinasi dengan KLN yang memiliki pendidikan. Misalkan ada di Kementerian Kesehatan, di sana ada 3 SMK, kemudian ada KKP. KKP itu ada 10 atau 11 lembaga pendidikannya. Nah, tentu harus kita koordinasikan bahwa jurusan ini akan berimplikasi ke unit atau sektor yang lain. Nah, seperti itu Mas Hafid. Jadi sifat koordinasinya bisa vertikal, horizontal, yang tentu akan terkait dengan sektor-sektor yang lain. Usulan dari produsen. Makasih Mas Hafid. Baik, terima kasih Pak Mani. Dan ini juga Pak, menyambung ya Pak ya. Ini boleh diinformasikan juga nih Pak, atau saya boleh tahu nggak sih Pak, bagaimana kita bisa mendapatkan data-data yang ada di pusat nih Pak, agar nantinya data-data tersebut dapat menjadi satu data pendidikan. Ya, terima kasih Mas Hafiz. Jadi tadi sudah tertuang dari fungsi wali data untuk menyebarluaskan. Nah, tentu pada saat menyebarluaskan tentu ada mekanismenya, ya, dan harapan kami harus berbasis elektronik. Kaitannya bahwa pembagian atau penyaluran data tentu akan tidak lepas dengan security data. Nah, pada saat kita bicara security data tadi ini tentu akan terkait dengan 3 hal. Yang pertama adalah tentang firewall-nya, kemudian aplikasinya, kemudian pengelolanya. Harus kita pastikan dulu, Mas.
Ya, harus kita pastikan. Kemudian kalau misalkan 3 hal ini sudah pasti, baru nanti share. Tapi yang jelas bahwa kalau kita bicara tentang government to government, tapi hukumnya adalah wajib. Jadi memang harus disalurkan, Mas. Nah, tentu di sini kembali lagi tidak akan lepas dari keamanan data, itu adalah jadi kata kuncinya, Mas. Nah, tentang tekniknya, nah tadi sudah sampaikan, bisa host to host, bisa menggunakan API atau metodologi yang lain, tergantung kepada substansinya, tergantung pada kesiapan sumber daya manusianya, hardware-nya, software-nya, segala macam seperti itu, Mas. Jadi sebenarnya pada prinsipnya akan siap untuk berbagi, hanya saja nanti harus kita pastikan banyak hal. Konteksnya adalah tentang keamanan data, Mas. Saya rasa itu, Mas Hafiz. Makasih. Oke, yang lebih detailkan tetap ya Pak ya, keamanan data ya Pak ya, pada saat ingin berbagi data-data yang ada untuk menciptakan satu data pendidikan ya Pak ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang saat ini berada di dalam ruang virtual Zoom, apabila ada yang ingin ditanyakan langsung nih oleh kepada narasumber kita, yakni Pak Manik, langsung saja Bapak dan Ibu dapat mengklik tombol raise hand yang ada di tampilan layar Bapak dan Ibu. Dan bagi Bapak dan Ibu yang saat ini bergabung bersama kami melalui kanal YouTube Televisi Edukasi, kami persilakan Bapak dan Ibu untuk dapat menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu di kolom komentar yang tersedia gitu. Oke, sembari menunggu nih, apakah ada yang mengangkat tangan? Teman-teman, ada? Baik. Atas nama Melki, ya, boleh dibantu untuk dibuka terlebih dahulu mic-nya. Baik, Pak Melki. Suaranya masih belum terdengar, Bapak, mohon izin. Ya, selamat siang, Pak Melki. Ya, selamat siang. Ya, baik, sudah terdengar, Bapak. Silakan, Bapak, pertanyaannya. Langsung satu dari ya, saya Mohon izin, Bapak, suaranya terputus-putus. Boleh dibantu untuk menggunakan handsfree? Oke, atau pakai headset terlebih dahulu, Bapak. Mohon izin. Oke, boleh dicek lagi, Pak, suaranya, Pak? Cek. Bisa. Masih patah-patah, Bapak. Mohon izin. Bisa diterima, Pak? Ya, mungkin boleh dicoba untuk menggunakan headset, Pak Melki. Mudah-mudahan ketika sudah digunakan nanti suaranya dapat lebih lancar, Bapak. Mohon izin. Baik, apakah ada lagi yang mengangkat tangan? Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung angkat tangan ya, atau pencet tombol raise hand yang saat ini berada di tampilan layar Bapak dan Ibu semuanya. Oke, kita masih menunggu. Atas nama Bapak Aan Lukman. Oke. Boleh, masih belum terdengar suaranya Bapak. Selamat siang Pak Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak untuk pertanyaannya. Alhamdulillah diberikan kesempatan. Terima kasih kepada moderator. Saya Aan Lukmansyah dari operator sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Pak. Ya. Yang saya ingin sampaikan bukan terkait tentang segi teknis ya. Kalau dari segi teknis, alhamdulillah kita semua sudah memahami, soalnya kalau dari segi Davodikdas sudah dari dulu, dari tahun 2012 kami menjalani ini. Yang ingin kami sampaikan mudah-mudahan didengar oleh para pemangku kebijakan. Ini berdasarkan suara-suara dari bawah gitu Pak ya, pengelola Dapodik langsung. Kalau dalam Permendikbud ini disebutnya apa, pengelola data ya? Ya. Untuk operator sekolah itu. Mohon untuk diperhatikan mungkin Pak dari segi kebijakan-kebijakannya,
atau mungkin dengan memberikan reward semacam itu Pak, dengan cara perekrutan P3K mungkin, atau ASN mungkin. Cuman itu yang kami harapkan Pak. Kalau dari segi kinerja mungkin tidak perlu diragukan lagi, karena itu udah satu kewajiban buat kita. Cuman kita hanya ingin pengakuan aja dari pemerintah gitu Pak. Ingin disamakan dengan para guru-guru gitu. Ingin diberi payung hukum dengan cara perekrutan seperti guru-guru yang sekarang membludak gitu Pak, formasinya, kuotanya. Tetapi kami tidak disentuh sedikit pun. Jangankan untuk mengikuti tes itu, dari segi formasi aja tidak ada. Padahal di Juknis yang sekarang sudah terdapat tugas pokok dan fungsi di poin B kalau tidak salah di wali data, pengelola data itu ada tugas paling sedikit ada 3 poin. Mungkin itu saja Pak yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan para pemangku kebijakan mendengar dan mengambil langkah strategis untuk penyelesaian tenaga honorer di Indonesia, khususnya Kabupaten Garut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak An untuk masukannya. Mungkin untuk masukannya kami coba untuk tampung terlebih dahulu ya Bapak ya, terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak An tadi untuk teman-teman operator dinas. Seperti itu. Oke, baik Bapak dan Ibu, adakah yang mengangkat tangan kembali? Baik, dari Dikpora Kabupaten Banjarnegara ya. Kepada Bapak, disilakan. Ya, izin Pak, suaranya belum terdengar Pak. Halo. Halo. Saat ini masih di mute Pak, boleh dibantu untuk dibuka dulu mic-nya. Baik. Kita coba kembali. Ya, baik Pak. Suaranya sudah terdengar. Bapak narasumber yang kami hormati, kesempatan ini terkait dengan data pokok pendidikan, terutama kami sebagai pelayan data di Dinas Pendidikan Kabupaten, kami dalam melayani teman-teman operator di sekolah, evaluasi kami dari aplikasi yang kemarin sudah diluncurkan di awal tahun pelajaran ini, sampai dengan hari ini masih ada kendala yang kami temui, khususnya terkait dengan penarikan data siswa yang berasal dari siswa mutasi antar sekolah. Kami sudah melakukan apa yang menjadi arahan dari admin pusat, diantaranya melakukan masih teman-teman kesulitan data siswa mutasi yang kami tarik itu masih belum bisa masuk ke data Dapodik di tiap-tiap sekolah di wilayah kami. Untuk itu kami mohon nanti petunjuknya, langkah apa yang harus kami lakukan. Yang kedua terkait dengan pemadanan data siswa dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Pusat pada Verval PD, ini kami temui bahwa data peserta didik kami itu banyak yang masuk ke residu data. Artinya bahwa masih banyak data kependudukan khususnya untuk data siswa di wilayah kami berarti terbaca belum valid dengan data di Dukcapil Pusat. Untuk itu juga kami mohon petunjuk dan arahannya, langkah apa yang harus kami lakukan, karena beberapa dari teman-teman operator ini mengajukan update data ke Dukcapil Pusat melalui layanan call center itu, layanan call center yang ada di Dukcapil Pusat itu kami juga malah dikembalikan untuk mengajukan update data ke Dukcapil daerah. Jadi kami sempat bingung juga terkait dengan ini. Yang ketiga, mungkin senada tadi dengan
audien yang sebelumnya dari Garut terkait dengan kesejahteraan teman-teman operator Dapodik yang menjadi ujung tombak dalam sebagai produsen data kependidikan di daerah. Kami mohon kebijakan dari pemegang kebijakan di kementerian terkait dengan perhatian kesejahteraan atas teman-teman operator di satuan pendidikan di wilayah kami juga, seperti itu. Sekian dari kami. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, berarti tadi terdapat 2 pertanyaan dan 1 masukan untuk kami ya Bapak ya. Yang pertama yakni terkait data siswa mutasi yang saat ini masih bermasalah. Yang kedua masih terdapat residu data gitu ya Pak ya, yang dipadankan dengan di Dukcapil ya, seperti itu. Mungkin boleh langsung saja kepada Pak Manik untuk dapat menjawab pertanyaan yang telah disampaikan barusan. Oke, terima kasih Mas Hafid. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Aan ya, dari Kabupaten Garut, kemudian yang kedua dari Kabupaten Banjarnegara. Nah, kemudian yang dari Pak Aan nih saya jawab. Jadi gini Pak Aan, mungkin bisa saja secara umum, tapi Pak Aan bisa, harapan kami bisa nangkep ya. Yang jelas begini, bahwa data itu tidak akan lepas, atau saya balik, pembangunan pendidikan nasional itu tidak akan lepas dari data. Itu dulu. Sebelum nanti bagaimana data itu harus bagian dari satu ekosistem. Nah, kalau kita bicara tentang pembangunan pendidikan nasional, tentu di sini kita tidak akan lepas dari mekanisme tata kelolanya untuk pembangunan secara vertikal dan horizontal. Nah, secara vertikal tentu di sini ada peran pusat, ada peran provinsi, ada peran kabupaten, dan peran masyarakat. Dalam hal ini adalah yayasan pendidikan yang mengelola sekolah swasta. Jadi ini harus kita tidak bisa lepas dari sana. Ya. Pada saat kita bicara tentang pendidikan tadi, tentu pada saat kita ngomong pembangunan nasional, banyak sektor, banyak lembaga yang harus terkait di dalam hal pembangunan di sini yang berimplikasi kepada salah satu komponen pembangunan pendidikan. Apa? Data. Nah, di situ artinya bahwa di dalam data di sini ada pengumpul, tentu pengumpul pun ada yang entry, ada yang melakukan verifikasi, ada yang memvalidasi kembali, dan seluruh. Artinya itu adalah bagian dari mekanisme tata kelola data. Nah, kemudian kaitannya dengan pembinaan, ya, tidak lepas dari secara vertikal dan horizontal. Kalau di kementerian di sini ada direktorat yang terkait dengan tenaga kependidikan dan guru itu sendiri. Di mana di sini Dirjen GTK ya, di sini ada direktorat tenaga kependidikan, ada guru. Di sini ada 2 komponen atau 2 unit yang nanti akan semacam pembinaan. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Mas Aan tentu nanti akan kami sampaikan dan sering kita diskusikan dengan Direktorat Tenaga Kependidikan bagaimana mengoptimalkan operator sekolah yang di bawah tenaga kependidikan tadi. Nah, terkait dengan apakah bisa menjadi honorer atau menjadi PPTKK dan segala macam, tentu kita tidak akan lepas dari kondisi dari ekosistem yang lain tentang ketenaga kerjaan atau PKN atau apapun ya. Yang dimana di sini kita akan bicara tentang otonomi daerah dan segala banyak hal yang harus dibicarakan ya, terkait dengan operator sekolah tadi ya, Mas. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan, memang tidak menjawab, tapi yang jelas harus dipahami bahwa ada mekanisme vertikal horizontal yang terintegrasi secara antar sektor terkait dengan kepegawaiannya. Kaitan dengan semacam kesetaraan, tentu di sini ada Direktorat Tenaga Tenaga Kependidikan yang nanti akan mendetailkan terkait dengan semacam pembinaan atau intervensinya. Nah, terkait dengan dari Banjarnegara tentang penarikan siswa antar siswa yang ada kesulitan. Nah, ini terima kasih masukannya. Sebenarnya kami sudah lama
ngobrol dengan produsen data, ya, dalam hal ini adalah EMIS dan Dapodik, ya, terutama di EMIS dan Dapodik untuk bisa mengintegrasikan atau penarikan data secara langsung. Nah, nanti coba saya pastikan untuk yang dari Dapodik. Kalau EMIS saya rasa sudah berjalan, nanti Dapodik saya coba koordinasinya, saya tanya lagi kenapa ini belum optimal dengan pertanyaan dari Banjarnegara, ya. Terus kemudian dari Banjarnegara ada dua pertanyaan berikutnya yang terkait dengan Dukcapil, ya. Jadi acuan kami tetap mengacu kepada Dukcapil pusat. Nah, tentu proses updating dari Dukcapil pusat tentu ada mekanismenya, tidak akan lepas dari Dukcapil daerah. Maka tadi Masnya bisa ngecek di Dukcapil pusat, tetapi pada saat melakukan verifikasi atau memvalidasinya dikembalikan ke Dukcapil pusat. Artinya memang proses edit, ya, koreksi atau validasi itu ada di Dukcapil daerah yang akan di-upload ke Dukcapil pusat. Jadi mekanismenya mungkin sama seperti itu, seperti kita misalkan, Mas. Yang boleh melakukan edit, update itu adalah satuan pendidikan. Kami di pusat, di Pusdatin tidak bisa mengedit, membetulkan data, nggak bisa. Kemudian di produsen data juga nggak bisa membetulkan data. Di kabupaten, di provinsi, di dinas juga tidak bisa melakukan editing data. Yang bisa melakukan edit adalah pada satuan pendidikan. Jadi analog antara Dukcapil kemudian dengan kami di pendidikan ini hampir sama. Cuman mungkin bedanya unitnya yang melakukan editnya akan berbeda. Kalau di pendidikan di satuan pendidikan, kalau di Dukcapil tentu ada di mekanisme di Dukcapil, bisa saja di kabupaten atau di kecamatan. Itu ada di tata kelola Dukcapil, ya, Mas, ya. Jadi kita nggak bisa intervensinya. Tetapi mekanismenya analog ini dua hal yang bersama sebenarnya. Oke, saya rasa itu ya, Mas Hafidz. Ada yang lain mungkin? Ya, baik, ada satu penanya lagi, Pak, yang saat ini sudah mengangkat tangan, Pak. Oke, siap. Atas nama Pak Stevi, ya, dari Disdik Maluku. Ya, Pak. Ya, baik, silakan Mas Stevi. Ya, izin Pak, dengar suara saya, Pak, ya? Sudah terdengar jelas, Pak? Oh ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum, selamat siang untuk Bapak-Bapak sama teman-teman dari provinsi maupun kabupaten kota yang lain di seluruh Indonesia, Pak. Singkat saja, Pak, dari saya mengenai kegiatan ini ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan, itu permasalahan mengenai NSN, Pak. Seperti yang tadi ditanyakan. Permasalahan NSN ini kebetulan, Pak, saya di provinsi, kakak data di Provinsi Maluku. Kalau boleh, Pak, izin untuk penerbitan NSN yang ada di SMA maupun SMK. Mohon dimatikan fiturnya, Pak. Karena setahu saya, penerbitan NSN itu adanya di tingkat SD. Kalau diterbitkan lagi di tingkat SMP maupun SMA, kami akan bermasalah juga, Pak, mengenai data ini. Itu yang pertama, Pak. Terus masalah yang kedua, permasalahan mengenai padannya data kami di Dapodik dengan data EMIS, Pak. Pengalaman kami ini, Pak, sudah beberapa tahun ini, terutama dalam rangka cut-off. Biasanya itu, Pak, cut-off data tanggal 31 Agustus tiap tahun itu, semua siswa yang berasal dari EMIS itu bermasalah di kami, Pak. Mohon kalau boleh, Pak, apakah sistem EMIS ini dan sistem Dapodik bisa disatukan tidak, Pak, ya? Sehingga tidak menjadi kendala lagi di kemudian hari. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih, selamat siang. Baik, selamat siang Pak Stevi. Terima kasih. Pak Manik, ini ada pertanyaan yang bisa dibilang menarik nih, Pak. Yang pertama, ya, ini penerbitan NSN di SMA dan SMK mohon dimatikan, apakah bisa? Yang kedua, ya, ini adanya
padanan data, Dapodik dan Emis yang terkadang membuat bingung teman-teman yang ada di dinas gitu ya Pak ya. Apakah sistem Emis dan Dapodik ini bisa disatukan? Silakan Pak Manik. Oke, terima kasih Mas Hafiz, terima kasih Pak dari Diksi Maluku ya Pak Stevi, Ya. terima kasih. Penerbitan NISN Pak itu diterbitkan tiap hari secara sistem, ya tiap hari diterbitkan dengan catatan NIK valid, ya. Tetapi untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK itu tidak tiap hari Pak, ya. Tidak tiap hari, tidak diterbitkan, harus dibuktikan dengan lampiran-lampiran. Kalau misalkan SMA, SMK penerbitannya itu melalui ada verval lulusan kan Pak Stevi, ya ada verval lulusan. Tetapi kalau untuk penerbitan untuk PAUD sama SD kelas 1 penerbitannya tiap hari dengan catatan NIK valid. Nah ini mungkin Bapak Ibu ya di sini semua. Untuk PAUD dan SD kelas 1 ini diterbitkan selama dia tercatat di di Dapodik ya, atau di Dapodik kita terbitkan, kemudian ada proses verifikasi dengan Dukcapil. Nanti ada tanda-tanda merah ini yang belum clear, ini belum clear dan segala macam. Harapan kami adalah pada semester ganjil ini tolong dipastikan benar dengan data Dukcapil. Nanti pada saat semester genap, jika data-data pada PAUD dan kelas 1 yang belum valid dengan Dukcapil, maka secara sistem akan kami nonaktifkan NISN-nya. Karena nanti masuk ke anggaran tahun 23 terkait dengan penyaluran BUP. Gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan secara umum, tapi intinya untuk SMA, SMK yang Bapak harapkan supaya dimatikan itu tidak mungkin Pak. Karena kalau misalkan dari pindahan dari luar negeri Pak, pindahan luar negeri, pindah ke Indonesia misalkan, nah dia kan harus terbit NISN-nya, tapi dengan mekanisme gitu. Jadi intinya tidak bisa dimatikan, tetapi dengan mekanisme yang ada Pak. Gitu. Mungkin itu Pak Stevi ya Pak Stevi ya. Jadi harapannya supaya dimatikan ya nggak bisa Pak. Harus ya nggak bisa, tapi harus dengan mekanisme itu yang mungkin perlu kita garis bawahi. Kemudian dengan Emis ya Pak ya, Emis apakah bisa disatukan satu gitu? Nah ini integrasi kami dengan Emis itu bukan integrasi aplikasi Pak. Integrasinya adalah integrasi data, sama halnya di dalam konsep Perpres satu data dan Permen satu data tadi, ya, bahwa integrasi antar data itu bukan di aplikasinya, bukan di platformnya, tetapi adalah datanya harus menggunakan satu referensi yang dikelola oleh satu unit, gitu. Jadi kami dengan Emis, Dapodik sama Emis tata kelolanya berbeda-beda, yang satu di bawah Kemenak, yang satu di bawah Kemendikbudristek. Nah, dia diintegrasinya bukan di aplikasinya, tetapi datanya dengan menggunakan satu NISN. Nah, tetapi bahwa satu NISN yang tertuang di dalam data induk pendidikan ini harus merujuk kepada data induk nasional NIK, gitu. Gitu Pak Stevi. Jadi jawabannya adalah tidak bisa dijadikan satu aplikasi, ya. Nanti tergantung kebijakan yang ada di Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Kalau mereka sepakat menjadi satu, ya monggo. Tetapi kalau mereka sepakat dengan dua aplikasi karena memang dua tata kelola yang berbeda, ya tidak masalah. Dengan catatan menggunakan satu data induk. Data induk apa? Data induk pendidikan yang dikelola oleh Wakli Data. Itu Pak Stevi, secara gambarannya, ya, tidak menyatukan aplikasi, tetapi adalah menyatukan satu datanya, menggunakan satu referensi. Saya rasa itu Pak Hafiz, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Manik, luar biasa nih pertanyaan. Berarti untuk mematikan penerimaan NISN di SMA itu memang tidak bisa ya Pak ya, dan kemudian pula menyatukan Emis dan Dapodik ini menyatukan aplikasinya untuk saat ini tidak memungkinkan, namun menyatukan datanya memungkinkan sekali ya Pak Manik ya.
Ya, betul Betul. ya Mas Hafiz. Jadi konsepnya bahwa satu data itu bukan menjadikan satu aplikasi, bukan. Karena tata kelolanya berbeda-beda. Ya. Aturan mainnya berbeda-beda. Yang harus kita pikirkan adalah dengan satu data itu, Mas. Oke, baik Pak Manik. Ini kayak semakin siang semakin seru ya, banyak yang bertanya nih Pak tentang Permendikbudristek nomor 31 tahun 2022 ini. Karena kita keterbatasan waktu, ini satu penanya lagi boleh Pak Manik? Oke, siap. Silakan. Baik, ada dari Dinas Pendidikan Bangka Belitung, Bapak Doni Yursandi yang sudah mengangkat tangan dan sudah bergabung bersama kita. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Pak. Baik, langsung saja Bapak pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kakadatadik Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam kesempatan ini ada beberapa pertanyaan dan usulan yang akan kami sampaikan. Yang pertama terkait aplikasi query. Jadi aplikasi query kalau dulu ini sempat ada fungsinya bagi kami di Dinas Pendidikan ini untuk jika ada permintaan data dari instansi-instansi lain, kami biasanya mengambil rekapnya di query ini. Mohon kedepannya ini bisa diaktifkan lagi agar memudahkan kami untuk mengambil data-data statistik. Kemudian untuk data-data rekap terkait guru, kemudian Sapras, kemudian PD, kami harapkan khusus untuk guru kalau bisa ada aplikasi rekap yang memang lebih lengkap untuk yang bisa kami jadikan acuan jika ada permintaan data terkait data guru, kemudian data sertifikasi, kemudian data pendidikan guru itu kalau bisa mohon dibuat atau dibikinkan lagi untuk kami yang di Dinas Pendidikan Provinsi ini, karena data-data ini sangat penting sekali khususnya dalam perumusan atau perencanaan program pendidikan ke depannya di provinsi. Kemudian terkait validasi data di sistem data pendidikan, dulu saya sempat menemui sebuah aplikasi dari Kemdikbud, namanya itu rapor pendidikan. Jadi di situ dinas bisa melihat data-data yang belum lengkap dari setiap sekolah, jadi atau setiap satuan pendidikan. Yang nantinya itu bisa kami jadikan acuan untuk mengirimkan edaran ke satuan pendidikan agar bisa ditindaklanjuti. Nah itu kami harapkan kedepannya juga itu bisa dimunculkan lagi rapor pendidikan ini. Jadi rapor pendidikan ini berisi indikator-indikator yang harus dilengkapi lagi oleh sekolah agar kedepannya data-data pendidikannya akan lebih lengkap dan juga bisa jadi kami kan acuan untuk memberi peringatan kepada sekolah agar selalu melengkapi datanya. Kemudian terkait Dukcapil, nah ini memang jadi masalah di hampir seluruh daerah ya. Jadi kami harapkan, kami sudah mengupayakan untuk perbaikan data NIK ini, sudah mengirimkan surat ke semua satuan pendidikan terkait validasi NIK ini. Nah, cuma masalah di lapangan itu adalah untuk kontak Dukcapil daerah itu kadang-kadang operatornya susah untuk mendapatkannya. Jadi harapan kami jika memang ini sudah menjadi program satu data, kami harapkan ada perwakilan tim Dukcapil daerah yang sampai ke tingkat kabupaten itu yang bisa dijadikan kontak center atau yang bisa dihubungi minimal oleh operator. Jadi mereka tidak harus datang ke Dukcapil. Kadang-kadang
untuk datang ke Dukcapil itu butuh waktu dan jarak yang jauh. Makanya kami harapkan dari Pusdatin bisa mengusulkan ke Dukcapil Pusat agar bisa mengedarkan edaran kontak center yang bisa dihubungi oleh operator Dapodik di daerah. Kemudian satu lagi yang menjadi permasalahan berlarut-larut setiap tahunnya ini terkait PPDB. Nah, PPDB ini kami rasa karena datanya memang dari kementerian, kemudian sumber datanya juga semuanya dari kementerian. Kenapa tidak kita buatkan saja PPDB secara nasional, aplikasi PPDB secara nasional, agar bisa di tracing antara jika ada data ganda di PPDB ini. Kadang-kadang tidak semua daerah bisa membuat aplikasi yang memang benar-benar lengkap dan menampung semua data siswa seluruh Indonesia. Kadang-kadang di PPDB kami ada yang pindahan atau yang daftar PPDB dari provinsi lain. Nah, itu tidak bisa diakomodir oleh aplikasi PPDB daerah. Nah, harapan kami, setahu kami dulu ada aplikasi PPDB yang dibuat oleh Pustekom. Nah, itu mungkin bisa dijadikan acuan dasar atau aplikasi dasar yang nanti akan dikembangkan untuk bisa dipakai oleh seluruh provinsi di Indonesia. Saya rasa itu untuk usulan dan saran kami terkait pertemuan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dede, luar biasa ini untuk pertanyaan serta masukannya untuk kita. Baik Pak Manik, tadi terdapat saya nyatat ada 5 pertanyaan sekaligus masukan gitu ya Pak ya. Yang pertama ya ini terkait aplikasi query, apakah aplikasi query tersebut bisa diaktifkan kembali. Yang kedua ya ini apakah memungkinkan terdapat aplikasi untuk dapat merekap data guru, sarana prasarana khusus guru gitu ya Pak ya. Yang ketiga ya ini terdapat belum lengkapnya dari setiap sekolah untuk validasi data ya, validasi data pada rapor pendidikan. Yang keempat ya ini terkait komunikasi dengan Dukcapil di mana masih ada sekolah yang belum mengetahui terkait kontak Dukcapil daerah yang dapat dihubungi. Dan yang kelima terkait aplikasi PPDB apakah bisa dibuat secara nasional? Silakan Pak Manik. Ya, terima kasih Mas Hafiz, Bapak dari Provinsi Babel ini ya. Terima kasih, ini pertanyaannya ada 5 hal. Yang pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga ini sebenarnya bisa dijawab satu aja ya, terkait dengan pertanyaan kedua tentang rekap, kemudian rapor pendidikan. Ini memang harus tertuang di dalam aplikasi query tadi Mas. Jadi kalau aplikasi query ini sudah optimal, tentu di poin 2 dan 3 tentu akan otomatis akan masuk ke sana. Nah, hanya saja kenapa di aplikasi query ini sedang masalah ya, tidak belum optimal karena kami masih mengintegrasikan data dari 3 sumber data tadi. 3 sumber data itu ada Pendikti, kemudian ada EMIS, kemudian Dapodik, di mana di situ ada 3 tata kelola yang kami integrasikan yang berangkat dari struktur metadata yang berbeda. Nah, ini yang jadi kendala di kami, Mas. Nah, ini mungkin kami coba koordinasikan internal supaya dipercepat nanti variabel-variabel apa yang bisa dijalankan dulu supaya query bisa dijalankan oleh teman-teman dari provinsi atau dinas kabupaten yang lain. Itu yang pertanyaan 1, 2, 3. Nah, kemudian yang pertanyaan yang keempat tentang Dukcapil nih. Nah, ada 2 hal yang mungkin perlu bisa kami jawab. Yang pertama adalah terkait dengan kalau provinsi membuat edaran ke sekolah kaitannya dengan validasi NIK, mohon sebaiknya Bapak membuat CC-nya juga ke Dukcapil kabupaten atau Dukcapil provinsi supaya koordinasi ke Dukcapil daerah bahwa ada
kegiatan yang dilakukan oleh dinas provinsi atau dinas kabupaten kota dalam rangka validasi NIK. Nah, ini ada surat edaran di sana. Nah, untuk kami untuk yang di pusat mungkin kami coba ide dari Bapak tadi ya, kami coba usahakan koordinasi dengan Dukcapil pusat supaya ada semacam PIC lah, PIC di kabupaten kota siapa dan segala macam kalau terkait dengan verifikasi validasinya. Itu yang kaitannya dengan Dukcapil. Ya. Yang pertama tadi Bapak kalau pada saat membuat edaran, ya sebaiknya CC-nya juga ke Dukcapil daerah. Kemudian kaitannya dengan PIC, ya setiap kabupaten kota coba kami ke koordinasi dengan Dukcapil pusat supaya nanti muncul siapa PIC kabupaten kota atau mekanismenya bagaimana atau dengan provinsinya. Nah, tentang PPDB. PPDB itu sebenarnya ada dua level ya terkait dengan regulasi. Yang pertama adalah ada permen terkait dengan PPDB. Nah, permen ini tentu ada turunannya berikutnya terkait dengan perda. Ya. Nah, setiap daerah mempunyai perda yang berbeda, tentu komponen-komponen tertentu akan berbeda. Nah, ini artinya kalau itu jadi satu berarti nanti perdanya nggak ada, artinya nanti hanya satu ukuran yang ada di permen. Ya. Artinya ini artinya akan karena ada perda, tentu antar daerah ada komponen-komponen yang akan berbeda. Maka kalau komponen-komponen berbeda, tentu sangat sulit untuk dijadikan satu aplikasi. Kalau satu aplikasi berarti satu ukuran. Nah, satu ukuran. Kalau satu ukuran kita acu di permen. Padahal turunannya lagi nanti di perda. Ya, perda setiap daerah, entah itu provinsi, entah kabupaten. Kalau kabupaten kota kan ada 514 nih. Kalau provinsi ada 34. Ya, ada sekian perda yang berbeda ukurannya dan segala macam. Nah, ini nanti kan bisa jadi masalah berikutnya pada saat pelaksanaan. Yang tertuang dalam satu aplikasi jelas tidak mungkin, akan sulit untuk dilakukan itu. Kecuali kalau ya mekanisme PPDB hanya satu acuan permen gitu. Nah, itu akan ceritanya akan berbeda. Tapi kan tidak untuk ini karena apa? Tetap kita akan mengacu kepada pemerintahan otonomi daerah. Pusat, kemudian ada pelimpahan kewenangan ke provinsi, pelimpahan kewenangan ke kabupaten kota tentang jenjang pendidikan sebagai pembinanya. Gitu, Pak. Nah, tapi bukan berarti kami tidak bisa mensupport PPDB. Kami sebenarnya sudah memberi fasilitas ke kabupaten kota dan provinsi untuk mengunduh data awal. Ya. Data awal. Jadi Bapak Ibu yang ada di provinsi dan kabupaten kota bisa menarik data